Bab 1681, Wilayah Bintang Zongtian. Ini adalah benua kuno yang luas dan tak terbatas, terdiri dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk bidang bintang yang sangat besar, sehingga berkembang menjadi benua kuno yang mengambang di belantara alam semesta yang luas. Saat mereka pertama kali memasuki wilayah Bintang Zongtian, Aiden, Master Sekte Taiyin, Xinghuya, Hao Weiren, dan lainnya semuanya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke wilayah Bintang Zongtian yang legendaris di alam semesta ini. Bintang dan sungai yang tak terhitung jumlahnya beredar, memancarkan kecemerlangan abadi, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya hidup di galaksi satu demi satu. Melihat ke belakang, kota asal menghilang dan menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Ini aneh, tapi tidak ada yang mau repot-repot membahasnya terlalu jauh. Yang mulia, saya melihat banyak hal aneh di bidang bintang ini. Sebagai satu-satunya garis keturunan inhuman yang tersisa, Mo Ying bisa melihat semuanya dengan mata aliannya. Begitu semua orang tiba di benua kuno ini, bayangan iblis mengeluarkan pengingat. Apa yang aneh? Aiden bertanya. Dia tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pikiran spiritual yang kuat menyapu dan dapat mencakup area seluas ratusan juta mil, dan banyak sekali makhluk hidup di dalamnya. Mata di antara alis Mo Ying terbuka, dan seberkas cahaya memancar. Ada pemandangan kekecewaan alam semesta dan pertumbuhan segala sesuatu yang mengalir keluar. Ini adalah bidang bintang yang hilang, yang sepertinya mirip dengan kota asal. Bayangan iblis menutup mata surgawi alien itu dan berkata dengan kaget. Oke. Pada saat ini, Xinghuya juga berdiri dan berkata dengan cukup serius, apa yang dikatakan bayangan iblis itu benar. Meskipun ada energi spiritual yang cukup di sini dan banyak makhluk hidup yang tinggal di sini, metode deduksi saya telah gagal total. Bahkan yang ada di depan dari saya sama sekali tidak berguna. Sangat aneh bahwa hal itu tidak dapat disimpulkan dari rumput atau pepohonan. Tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan kita cukup untuk menyapu seluruh bidang bintang. Master Sekte Taiyin sangat percaya diri. Bagaimanapun, kekuatannya kuat dan cenderung berada di antara level menengah dan puncak dari True Immortal. Dengan kekuatan seperti itu, memang sulit bagi siapapun di bidang bintang biasa untuk menandinginya. Seorang abadi sejati yang kuat dapat meledakkan bidang bintang hanya dengan satu jari. Senior, sebaiknya aku berhati-hati selagi menunggu. Xia Ying berdiri dan mengingatkan dengan suara rendah. Kakak benar. Xia Qing menambahkan. Ada legenda di wilayah Bintang Zongtian sejak zaman kuno. Itu adalah kampung halaman dari orang kuat yang tak tertandingi bertahun-tahun yang lalu. Orang kuat itu pernah meninggalkan legenda yang tak ada habisnya di wilayah Bintang Zongtian. Untuk melindungi kampung halamannya dari kehancuran oleh perang, dia membuat banyak pantangan. Apa yang dikatakan gadis itu bukannya tidak berdasar. Xinghuya juga berdiri dan berkata saat ini. Tuanku juga telah menyebutkan bahwa daerah terpencil di alam semesta penuh dengan segala jenis keanehan dan hal yang tidak menyenangkan. Daerah tersebut terhubung dengan jalan menuju alam tertinggi lainnya dan pernah dijaga oleh orang-orang kuat yang tak terkalahkan. Mendengus. Guru Sekte Taiyin berkata dengan nada menghina, jadi apa? Saat dia berbicara, seluruh tubuh Guru Sekte Taiyin dipenuhi dengan cahaya surgawi, dan auranya meningkat tanpa batas, mencapai puncak keabadian sejati. Ruang di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil karena kehadirannya, dan kekuatan puncak True Immortal benar-benar menakutkan. Dengan setiap gerakan tangan dan kakinya, dia bisa melihat hamparan bintang yang luas, membuatnya tak terkalahkan. Namun dalam sekejap, benua kuno yang luas ini berguncang hebat. Sinar cahaya muncul dari empat arah tenggara, barat laut dan pada saat yang sama. Cahaya itu melesat langsung ke langit dan menyatu di atas benua kuno, membentuk perisai cahaya yang menakutkan. Dalam sekejap, cahaya dari bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta semuanya tertarik oleh pancaran cahaya itu, yang memancarkan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan seluruh alam. Dalam sekejap, ekspresi Guru Sekte Taiyin tiba-tiba berubah. Karena kekuatan ini tidak ditujukan pada orang lain, tapi pada dirinya. Senior, cepat kendalikan auramu, jika tidak kamu akan terhapus oleh formasi. Kakak beradik Xia dengan cepat mengingatkan mereka dengan keras. Biarkan aku mencoba dan mencari tahu. Pemimpin Sekte Taiyin sangat percaya diri. Menghadapi energi mengerikan yang dibentuk oleh kombinasi empat sinar, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Tetapi karena kekuatannya yang luar biasa, dia ingin bertahan di depan semua orang. Jue Suci Taiyin. Master Sekte Taiyin meraung dengan marah dan terbang ke langit. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, sinar cahaya peri meledak, menutupi seluruh ruang dengan radius puluhan juta mil. Segera setelah itu, dia menggerakkan tangannya dengan cepat, dan ada kekuatan bulan samar mengalir dari ujung jarinya, yang sangat kuat. Su Senior, hentikan Senior Taiyin secepatnya, jika tidak maka akan terlambat. Kakak beradik Xia sangat cemas. Melihat Guru Sekte Taiyin tidak mendengarkan nasihatnya, mereka tidak punya pilihan selain meminta bantuan Aiden. Pikiran Aiden penuh dengan keraguan saat ini, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi untuk sementara waktu. Senior, apa yang baru saja dikatakan kakakku itu benar. Wilayah Bintang Zongtian adalah tanah air dari orang kuat yang tak tertandingi. Untuk melindungi tanah airnya dari kehancuran oleh kekuatan tempur tanpa akhir seperti wilayah bintang lainnya, keberadaan itu tertinggal formasi pelindung berikutnya.
Formasi ini disebut formasi besar Suxian. Begitu siapapun yang memasuki wilayah bintang Songtian muncul dengan kekuatan tingkat keabadian sejati, formasi besar Suxian akan diaktifkan secara instan, sehingga membunuh makhluk abadi yang memasuki wilayah bintang Songtian. Aiden terkejut. Pantas saja dia samar-samar merasakan ada yang tidak beres saat memasuki benua kuno wilayah bintang Songtian. Untungnya, dia tidak dengan paksa berpura-pura bersaing seperti Master Sekte Taiyin, jika tidak, dialah yang akan memicu formasi Suxian untuk membunuhnya. Kendalikan auramu dengan cepat, jangan membuat masalah bagi semua orang. Aiden berkata dengan sungguh-sungguh kepada guru Sekte Taiyin. Namun saat ini sudah terlambat. Di atas alam semesta yang luas, 4 cahaya ilahi berkumpul menjadi satu, menarik kekuatan bintang-bintang di langit untuk berkumpul bersama. Kekuatan itu masih bisa dirasakan meski dari jarak tak terhingga. Kekuatan mengerikan menyapu segalanya, merobek ruang dan waktu dan mengalir deras seperti gelombang badai yang menghantam pantai, atau seperti batu yang menembus langit. Dalam sekejap, ekspresi Master Sekte Taiyin tiba-tiba berubah, dan dia memuntahkan seteguk darah lama. Meskipun momentumnya telah meningkat tanpa batas dan telah mencapai puncak keabadian sejati, dia masih tampak terlalu kecil di hadapan kekuatan besar ini. Di bawah kunci mesin Qi, Master Sekte Taiyin ingin merobek kekosongan dan melarikan diri, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Dia benar-benar merasakan kekuatan mengerikan dari formasi Suxian ini, dan terlahir sebagai seorang Suxian. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk membunuh orang kuat di alam keabadian. Selama sinar jiwa masih hidup, tubuh dapat dibentuk kembali secara instan. Pada saat ini, Master Sekte Taiyin merasa menyesal di dalam hatinya. Dia benar-benar merasakan niat membunuh yang terkandung dalam pancaran cahaya itu, dia pasti akan mati, dan dia pasti akan hancur secara fisik dan mental. Melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, pemimpin Sekte Taiyin langsung mengaktifkan seni suci Taiyin dan melancarkan serangan yang menghancurkan bumi terhadap cahaya yang menyapu. Namun kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah galaksi tampak terlalu kecil di hadapan cahaya itu dan tidak berpengaruh sama sekali. Rekan Daoisu, selamatkan aku. Master Sekte Taiyin panik saat ini, dan dia tidak peduli dengan apa yang disebut wajah itu. Sudah terlambat untuk menyesal, jadi dia hanya bisa berteriak minta tolong. Aiden mau tidak mau menjadi sedikit marah. Dia merasa bahwa Master Sekte Taiyin memang memiliki pikiran buruk dan selalu mengingatkan semua orang betapa kuatnya dia di puncaknya. Tapi pada akhirnya, dialah yang harus disalahkan. Aiden bahkan menyesal telah menyetujui bekerja sama dengannya. Bab 1682, Formasi Pedang Pembunuh Abadi. Aiden, selamatkan aku. Posisi di mana Master Sekte Taiyin berdiri sepenuhnya tertutup oleh cahaya, dan ruang di sekitarnya runtuh berkeping-keping, berubah menjadi zona mati yang dingin. Aiden menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa duduk diam. Bagaimanapun, Master Sekte Taiyin memang merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf di puncaknya. Budidayanya telah mencapai tingkat abadi setengah langkah, dan dia bahkan mengendalikan Sekte Taiyin yang besar. Orang ini adalah orang yang kuat di generasinya, dan dia mungkin menyimpan rahasia penting tentang teratai suci 9 daun. Ceritakan padaku semua yang kamu ketahui tentang teratai suci 9 daun, jika tidak kamu akan menunggu untuk mati. Aiden tersenyum. Pada saat kritis ini, dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi mengajukan syarat. Aiden kecil, kamu. Master Sekte Taiyin berada di bawah tekanan yang mengerikan dan bahkan memanggil harta rahasia Sekte Suci Taiyin, Pilar Ilahi Dingtian. Pilar ilahi yang memancarkan cahaya peri bergegas menuju cahaya yang jatuh, berharap bisa menembus cahaya tersebut. Tapi semuanya sia-sia. Pilar ilahi Dingtian benar-benar pecah dan hancur berkeping-keping. Di bawah kekuatan formasi pembunuhan abadi, pilar ilahi Dingtian yang menjadi sandaran istana suci Taiyin juga sangat rentan. Gunakan cakram surgawi untuk membantuku, kalau tidak aku akan mati dan kamu tidak akan pernah mendapatkan teratai suci 9 daun. Master Sekte Taiyin sangat cemas hingga dia hampir mengutuk dan membentak Aiden. Aiden tersenyum tipis dan berteriak, tidak masalah, mati saja jika kamu mau. Sekarang karena keturunan klan penjaga membantuku, aku yakin aku bisa menangkap teratai suci 9 daun tanpamu. Aiden, kamu akan menyesalinya. Ah! Master Sekte Taiyin berteriak dengan sedih, dan cahaya yang dipancarkan oleh formasi Suxian telah sepenuhnya menyatu dan membentuk panah cahaya. Kekuatan yang dipancarkan panah cahaya cukup untuk menembak seluruh dunia dan membunuh semua musuh di dunia. Energi mengerikan mengalir dari gunung dan lautan, bumi retak, gunung dan sungai terbalik, matahari dan bulan kehilangan cahaya, dan ruang angkasa runtuh menjadi kehampaan yang kacau balau. Sekte Taiyin tidak tahan lagi, dan semua cahaya peri pelindung tubuh hancur. Tubuh makhluk abadi sejati di tingkat puncak tidak dapat menahan tekanan mengerikan seperti itu, dan tubuh itu retak sedikit demi sedikit. Dia ketakutan, ini hanyalah aura yang terpancar dari panah cahaya, jika panah cahaya itu benar-benar melesat ke arahnya. Bahkan pada puncaknya, dia tidak bisa menghentikan panah menakutkan ini. Selamatkan aku, teratai suci 9 daun berhubungan dengan darah suci Taiyin. Tak seorang pun di dunia ini yang mengetahui rahasia ini. Master Sekte Taiyin menjadi cemas dan meraung dengan marah. Aiden tergerak. Dia sudah lama curiga bahwa guru Sekte Taiyin tidak memiliki niat baik.
Dia tidak hanya membunuh warisan Sekte Suci Taiyin di bumi, tetapi setelah memasuki wilayah bintang miskin tengah, dia membunuh 4 tetua tingkat keabadian sejati dari Sekte Suci Taiyin satu demi satu. Perseteruan ini tidak hanya tidak dapat didamaikan, tetapi pada dasarnya juga merupakan masalah kematian. Tanpa diduga, Master Sekte Taiyin tidak hanya tidak melanjutkan kasus ini, tetapi sebenarnya bekerja sama dengannya. Aiden saat itu menebak bahwa pihak lain pasti menyukainya. Hingga saat ini, di momen hidup dan mati, Master Sekte Taiyin akhirnya menceritakan alasannya. Apa hubungan antara teratai suci 9 daun dan darah suci Taiyin? Katakan padaku. Aiden terus mengancam. Aiden, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Jika aku mati, kamu tidak akan pernah mendapatkan teratai suci 9 daun. Jika kamu tidak percaya, cobalah saja. Master Sekte Taiyin hampir berteriak saat panah cahaya sudah diarahkan padanya dan mengunci auranya. Di hadapan kekuatan panah cahaya, itu sudah cukup untuk dengan mudah membunuh makhluk tingkat keabadian sejati manapun. Baiklah. Aiden tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa meskipun Master Sekte Taiyin mengganggu manusia dan dewa, dia masih setengah langkah abadi dan akan berguna di masa depan. Jika hati orang ini salah, itu akan lebih besar daripada untung dan ruginya. Sebelum mendapatkan teratai suci 9 daun, keduanya berada dalam keseimbangan yang rumit. Dalam hati saya berharap orang lain akan segera mati, tetapi pada saat yang sama, saya berharap orang tersebut tidak akan mati begitu cepat. Cepatlah, aku tidak tahan lagi. Seluruh tubuh Master Sekte Taiyin terbelah, dan dia terus-menerus membentuk kembali tubuhnya dengan kekuatan supernya. Pada saat ini, jiwanya juga sedang tertekan. Dia percaya bahwa begitu panah cahaya jatuh, jiwanya pasti akan hancur. Di antara semua orang yang hadir, hanya Aiden yang memiliki kekuatan abadi sejati, dan hanya Aiden yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Su Senior, tolong jangan tunjukkan kekuatan abadi sejati, jika tidak, kamu juga akan menjadi target formasi pembunuhan abadi. Kakak beradik Xia mengingatkan dengan hati-hati. Aiden mengangguk. Dengan pelajaran yang dipelajari guru Sekte Taiyin, dia tidak berani gegabah. Dia menekan kekuatannya hingga puncak transformasi dewa, lalu menggerakkan tangannya, dan cakram Tianji terbang keluar dari tubuhnya. Selain itu, dia mengaktifkan Dao Jue, dan cahaya warna-warni muncul dari Chaos Divine Body. Pedang Xixiao muncul dari udara tipis di tangannya, dan energi pedang tajam menyapu panah cahaya. Tapi energi pedang secara otomatis menghilang menjadi tak kasat mata segera setelah mengenai panah cahaya, yang jaraknya terlalu jauh. Senior, gunakan lonceng Dong Huang. Xia Ying berdiri dan langsung berlatih Dong Huang Bell dan menyerahkannya kepada Aiden. Terima kasih. Setelah Aiden mengucapkan terima kasih, dia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Master Sekte Taiyin. Lonceng Dong Huang bergemuruh, dan sinar cahaya keemasan turun, berputar dengan cepat, melindungi dia dan Master Sekte Taiyin di dalamnya. Dalam sekejap, Master Sekte Taiyin merasa tekanan mengerikan telah berkurang banyak, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Apakah kamu akan tetap berpura-pura menjadi serigala berekor besar di masa depan? Aiden mengejek. Master Sekte Taiyin tidak berbicara, wajahnya pucat, dan dia masih ketakutan. Aiden mengangkat kepalanya dan melihat ke arah panah cahaya, yang telah benar-benar mengembun menjadi bentuknya. Bahkan melalui Dong Huang Bell, mereka berdua masih bisa merasakan niat membunuh untuk menghancurkannya. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari membunuh makhluk abadi, dan itu pasti bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat abadi manapun dengan mudah. Jika ada harta karun lainnya, keluarkan semuanya secepat mungkin, jika tidak, kamu dan aku akan mati. Master Sekte Taiyin merasa sedikit putus asa dan diam-diam menyesali mengapa dia melepaskan kekuatan keabadian tanpa syarat apapun, sehingga mengaktifkan formasi pembunuhan abadi. Aiden memelototi Master Sekte Taiyin dan diam-diam mengutuk bahwa orang ini benar-benar orang yang berbahaya. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan demi teratai suci 9 daun, dia tidak punya pilihan. Dia menggerakkan tangannya, dan piringan surgawi itu terbang keluar. Roda gigi besar itu saling bertautan dan mulai berputar. Energi induk hitam dan kuning turun, dan seluruh kehampaan yang runtuh perlahan-lahan kembali tenang. Di saat yang sama, panah cahaya akhirnya ditembak jatuh. Panah cahaya yang tak terkalahkan menembus ruang dan waktu, menembus galaksi demi galaksi. Kemanapun ia melewatinya, semuanya runtuh dan musnah dalam sekejap. Kemudian dengan niat membunuh yang luar biasa, dia menembak langsung ke Dong Huang Bell dan Tianji Dis. Kekuatan membunuh makhluk abadi membentuk panah cahaya yang menakutkan. Panah cahaya itu sepertinya menembus seluruh langit dan seluruh alam, dan tidak akan berhenti sampai membunuh targetnya. Lonceng Dong Huang berdentang dan mengeluarkan cahaya kemasan terang, menahan panah cahaya tersebut. Cakram rahasia surgawi juga berputar dengan cepat, terus-menerus memancarkan energi induk hitam dan kuning. Boom, terdengar ledakan besar dan menggemparkan bumi. Galaksi di sekitarnya sepertinya meledak karena evolusi, meninggalkan bekas panah dangkal di lonceng kuno Kaisar Lonceng Timur. Akibat yang mengerikan mengguncang vitalitas dan darah Aiden dan Master Sekte Taiyin yang berada di bawah perlindungan Tianji Pan. Dan Kaisar Bell Timur mengaum. Bahkan Ibu Qisuan Huang dengan cakram surgawi yang menggantung hampir ditembus. Mengerikan sekali. Aiden menarik napas, kekuatan semacam ini melebihi batas.
Bab 1683, Dunia Abadi. Namun, belum ada tanda-tanda akan berhenti. Formasi pembunuhan abadi di surga tidak berhenti berfungsi karena ini, tetapi auranya masih semakin menguat. Semua kekuatan bintang di langit ditarik dan dikumpulkan dalam formasi pembunuhan abadi. 4 pedang tak kasat mata mulai terbentuk, dan pedang tersebut memancarkan niat membunuh yang mengerikan, membuat orang bergidik. Aiden dan pemimpin Sekte Taiyin memandang ke langit. Begitu keempat pedang tak kasat mata itu menebas Xia, bahkan Tian Jipan dan Is Emperor Bell tidak akan mampu menahannya. Aiden merasa marah saat ini, merasa bahwa dia akan dibunuh oleh Master Sekte Taiyin. Niat membunuh tertinggi terpancar dari 4 pedang, dan semua makhluk hidup di wilayah bintang Zongtian yang besar merasakannya. Legenda kuno tentang wilayah bintang Zongtian sudah diketahui oleh makhluk-makhluk yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Menurut legenda, wilayah bintang Zongtian adalah kampung halaman makhluk yang tak terkalahkan. Untuk melindungi kampung halamannya dari kehancuran akibat pertempuran tanpa akhir, orang kuat ini berevolusi menjadi alam mati seperti wilayah bintang lainnya. Dia menggunakan kekuatan magis tertingginya untuk membentuk formasi pembunuhan abadi. Begitu kekuatan tingkat keabadian sejati muncul di wilayah bintang Zongtian, terlepas dari apakah ada pikiran jahat atau tidak, formasi besar yang menutupi seluruh wilayah bintang akan terpicu. Hasilnya, formasi tersebut menarik kekuatan bintang dan sungai di langit dan bergabung menjadi 4 pedang pembunuh abadi, membunuh makhluk tingkat keabadian sejati dalam satu gerakan. Saat ini, ada 4 cahaya abadi yang naik ke langit di 4 ekstrim tenggara, barat laut, dan barat laut, berkumpul menjadi satu untuk membentuk rangkaian pembunuhan yang mengerikan yang membunuh makhluk abadi. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menengadah ke langit dan melihat pemandangan mengerikan ini. Wilayah bintang Zongtian, Sekte Janji. Seorang lelaki tua memandang ke langit, menggerakkan tangannya dengan cepat, dan kemudian berkata dengan kaget, tahun-tahun yang tak ada habisnya telah berlalu, apakah makhluk tingkat keabadian sejati telah membobol wilayah bintangku? Di tempat lain, di gurun tak berujung, seorang biksu pertapa berjalan-jalan di antara pasir hisap di lautan luas. Gurun di sini tidak ada habisnya dan tidak dapat diakses, dan terik matahari membakar pasir menjadi kuning kemasan. Dan kepala biksu petapa itu selalu memancarkan gumpalan cahaya Buddha, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan melewati gurun pasir. Menyaksikan formasi pembunuhan abadi surga terbuka, keempat pedang itu perlahan-lahan terbentuk. Biksu petapa itu menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi pembunuhan abadi diaktifkan untuk membunuh makhluk tingkat keabadian. Meskipun dapat melindungi wilayah bintang Zongtian, itu juga membatasi kemampuan makhluk hidup manapun untuk menjadi abadi di benua kuno yang luas ini. Di Nanling, banyak makhluk kuat di pegunungan tak berujung membuka mata mereka dalam sekejap dan melihat ke langit dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Saya tidak ingat sudah berapa lama. Apakah benua kuno ini akan mengalami perubahan besar? Di utara, di dunia es dan salju yang tak ada habisnya, sekelompok orang melakukan perjalanan dengan cepat melewati suhu yang sangat rendah. Kemudian dia tiba-tiba dikejutkan oleh formasi pembunuhan abadi, dan 4 sosok hitam melihat ke arah langit. Tiba-tiba, aura kuat muncul dari tubuh keempat orang itu, dan mereka sangat dekat dengan alam keabadian sejati. Ada makhluk tingkat keabadian sejati yang memasuki wilayah bintang Zongtian. Hehe, ini adalah kesempatan bagus yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika ada yang mengenali keempat orang ini, mereka pasti akan terkejut. Keempat orang ini adalah pemburu abadi terkenal di wilayah bintang Zongtian. Keempatnya sangat kuat dan sangat dekat dengan keabadian sejati, tetapi mereka tidak pernah menjadi keabadian sejati. Berkeliaran di bidang bintang yang luas sepanjang hari, mencari makhluk tingkat keabadian sejati untuk diburu. Karena wilayah bintang Zongtian dilindungi oleh formasi pembunuhan abadi, begitu makhluk tingkat abadi sejati menggunakan kekuatan domain Dao abadi, itu akan segera menyebabkan formasi pembunuhan abadi membunuhnya. Oleh karena itu, Zongtian Star Territory juga memiliki nama lain, yaitu Dunia Wuxian. Aktivasi formasi pembunuhan abadi menarik perhatian semua makhluk hidup di seluruh bidang bintang. Ada juga beberapa makhluk kuat yang bergegas menuju ke sini dengan cepat untuk mencari tahu. Seluruh langit telah diselimuti oleh aura pembunuhan, dan bahkan saudara perempuan keluarga Xia, Xinghuya, Hao Wei dan beberapa binatang buas lainnya juga terpengaruh. Di bawah selubung kekuatan yang begitu menakutkan, jiwa semua orang gemetar. Kami menjauh, toh kami tidak bisa membantu banyak. Hao Wei sangat berterus terang. Daripada menjadi begitu dekat dan menjadi beban, lebih baik mundur lebih jauh. Yang lain tidak keberatan dan semua mundur, menatap langit dengan cemas. Garis besar dari 4 pedang peri sudah terlihat, dan pedang peri tajam yang bukan emas, perak, atau kayu telah terbentuk sepenuhnya. Jian Feng menunjuk langsung ke pemimpin Sekte Taiyin dan Aiden di bawah. Hanya dengan melihat ke arah Jian Feng, mereka berdua merasakan jiwa mereka gemetar pada saat yang bersamaan. Rekan Daoisu, apakah kamu punya ide bagus? Master Sekte Taiyin benar-benar ketakutan dan menelan ludahnya. Dia tidak yakin bahwa dia bisa menghentikan pedangnya agar tidak jatuh. Aiden memiliki keinginan untuk mengutuk. Semuanya disebabkan oleh guru Sekte Taiyin. Dia bahkan tidak menyebutkan bahwa dia terlibat, tetapi dia bahkan bertanya pada dirinya sendiri apakah dia punya ide bagus. Hentikan omong kosong itu. Aiden berkata dengan marah. Dia menatap tajam ke arah pedang yang terbentuk dengan cepat dan akan dipotong.
Pada saat ini, keduanya telah menahan aura mereka dan sepenuhnya menekan kekuatan mereka sendiri di puncak transformasi ilahi. Mereka sama sekali tidak berani mengungkapkan kekuatan tingkat keabadian yang sebenarnya. Namun formasi pedang pembunuh abadi masih belum memiliki kecenderungan untuk melepaskan mereka berdua, yang membuat Aiden curiga. Apa yang diandalkan oleh formasi pedang Zuxian untuk mengunci keduanya? Jika tujuannya didasarkan pada kekuatan abadi dari keabadian sejati, tetapi sekarang keduanya telah sepenuhnya menekan kekuatan mereka dan belum menunjukkan aura abadi apapun. Sudah terlambat untuk berpikir terlalu banyak sekarang, pedang pertama yang terbentuk siap untuk bergerak, dan pedang itu menghantam dengan keagungan yang memotong seluruh langit. Cahaya pedang berkedip-kedip, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Aiden berteriak, dia tidak berani menggunakan kekuatan alam abadi lagi, karena terlebih lagi, formasi pembunuhan abadi akan semakin kuat. Dia dengan cepat mengendalikan mesin surgawi untuk menggantung di atas kepalanya, dan garis-garis energi ibu hitam dan kuning jatuh. Segera setelah itu, tubuh ilahi kekacauannya juga bersinar, dan pedang Zixiao diayunkan ke udara, menebas ke arah pedang yang sedang menebas. Master Sekte Taiyin tidak memiliki senjata ajaib untuk membela diri, dan satu-satunya pilar ilahi Dingtian telah lama hancur. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan sihirnya untuk membantu Aiden melawan pedang. Ledakan. Pedang Zuxian terjatuh ke belakang dan menghantam cakram Tianji. Roda gigi besar dari cakram Tianji berhenti sejenak, dan kemudian semburan cahaya meletus. Energi induk hitam dan kuning memblokir segala arah, menghalangi penetrasi energi pedang yang menakutkan. Pedang Zixiao hampir terpotong, dan energi pedang runtuh, meninggalkan serangkaian bekas pedang di tubuh, yang sangat menakutkan. Aiden dan pemimpin Sekte Taiyin memuntahkan beberapa suap darah secara bersamaan dan menatap langit dengan rasa takut yang masih ada. Ini pedang pertama. Dilihat dari situasinya, masih ada 3 pedang lagi yang akan jatuh. Pedang lebih kuat dari pedang, jadi apa yang bisa kamu gunakan untuk melawannya? Bahkan cakram Tianji meninggalkan bekas yang dangkal. Jika ketiga pedang itu dibiarkan jatuh, keduanya pasti akan mati. Namun saat ini, bagi banyak orang kuat dari wilayah bintang Zongtian yang secara bertahap datang, itu cukup mengejutkan. Tidak ada makhluk tingkat keabadian sejati yang pernah bertahan dari serangan formasi pembunuhan abadi. Namun, Aiden dan Master Sekte Taiyin sebenarnya menahan 2 pukulan berturut-turut dan masih berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri. Banyak pria kuat dalam kegelapan memandangi sekelompok orang dengan mata penuh semangat. Bagi para biksu di wilayah bintang Zongtian, seluruh tubuh makhluk tingkat keabadian sejati penuh dengan harta karun. Terutama ketika mereka melihat binatang penelan langit, binatang pemakan yin, ratu iblis kecil, beberapa orang kuat bahkan memiliki keserakahan di mata mereka. Bab 1684, Kartu Thram. Kedua makhluk sejati tingkat keabadian ini memiliki harta langka. Tampaknya mereka dengan gegabah membobol wilayah bintang Zongtian kita. Ya, kita akan menunggu sampai formasi pembunuhan abadi membunuh mereka berdua sebelum kita mulai lagi. Dalam kegelapan, beberapa pria kuat berbicara dengan rakus. Sebagian besar biksu ini berada di puncak transformasi ilahi dan hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi, tetapi mereka tidak berani menjadi abadi. Karena begitu dia menjadi abadi, dia akan memicu formasi pembunuhan abadi dan dilenyapkan dengan kejam oleh formasi tersebut. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, wilayah bintang Zongtian, meskipun terletak di tepi alam semesta, telah dipenuhi dengan segala macam legenda aneh. Namun melihat sekeliling, ada banyak sekali makhluk yang tumbuh di bawah galaksi yang luas, tetapi mereka terpelihara lebih sempurna daripada bidang bintang lainnya. Meskipun para biksu di puncak transformasi dewa dapat disebut kuat, dan gerakan mereka cukup untuk meledakkan bintang-bintang, bahkan mereka yang berada di puncak transformasi dewa tidak dapat melintasi benua kuno yang besar ini. Dan begitu Anda menerobos batas alam manusia dan melangkah ke alam abadi, Anda dapat menghancurkan galaksi dan meruntuhkan bidang bintang kecil dengan mengangkat tangan, dan kekuatan sihir Anda hampir tidak terbatas. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa orang paling berkuasa dalam legenda membentuk formasi pembunuhan abadi dan tidak mengizinkan makhluk abadi sejati muncul di bidang bintang ini. Aku tidak peduli lagi tentang itu. Aiden meraung marah, daripada menunggu kematian dalam diam, lebih baik mencobanya. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, menjalankan Dao Jue, dan pada saat yang sama menggunakan seni bela diri rahasia. Aura misterius muncul dari tubuhnya. Dalam keputusasaan, Aiden memutuskan untuk menggunakan metode rahasia teman baiknya Shen Wu Xianzun dari kehidupan sebelumnya. Hanya dengan melepaskan aura dewa abadi kita dapat melawan formasi pembunuhan abadi ini. Saat bentuk seni bela diri dewa memadat dan terbentuk, aura sunyi dari zaman kuno memenuhi udara dan menyebar dari tubuh Aiden ke sekitarnya. Sebuah bayangan besar muncul di belakangnya, yang merupakan teknik rahasia yang diwarisi dari alam mistik Shen Wu. Justru dengan metode rahasia inilah kami mampu menakuti binatang arogan yang menelan langit dan menaklukkannya. Sekarang, sebagai upaya terakhir, Aiden hanya bisa melakukan ini. Pemadatan dan pembentukan gambaran Dharma ketuhanan dan bela diri mereproduksi luasnya alam semesta. Hanya gambaran Dharma inilah yang mengabaikan segala sesuatu di alam semesta yang luas. Aura misterius naik ke langit dan bergegas menuju formasi pembunuhan abadi di Cakrawala.
Para biksu yang mengamati dalam kegelapan semuanya sangat terkejut, dan dikejutkan oleh aura yang memancar dari seni bela diri dewa. Pria ini luar biasa. Dia benar-benar memiliki warisan dewa abadi. Menurutku tidak, itu hanya sedikit warisan. Haha, bahkan jika dewa abadi datang ke wilayah bintang Zongtian, itu akan dibatasi. Banyak biksu mulai berbicara, menatap Aiden dan guru sekte Taiyin. Selama mereka berdua dibunuh oleh formasi pembunuhan abadi, para biksu ini akan segera bergegas mengambil mayatnya. Sisa-sisa makhluk abadi sejati hampir abadi dan dapat digunakan untuk tujuan yang menakjubkan. Aiden menggunakan metode rahasia Senwu untuk memanggil kemunculan dewa abadi Senwu. Meski hanya gambaran Dharma, secara alami ia memancarkan aura tak terkalahkan dari dewa bela diri ilahi. Benar saja, formasi pembunuhan abadi bereaksi lebih keras lagi, menyedot semua cahaya bintang yang tak ada habisnya seperti ditelan ikan paus. Kekuatan bintang yang begitu besar diubah menjadi pedang pembunuh abadi melalui formasi, dan kekuatannya dapat dibayangkan. Seluruh langit telah lama berubah menjadi zona mati, galaksi tak berujung runtuh, dan kekuatan hukum samar-samar membayangi. Master Sekte Taiyin tercengang, melihat ke langit, dan bersiap untuk mati. Dia memandang Aiden dengan bingung, bertanya-tanya mengapa Aiden melakukan ini. Biasanya, semakin kuat pancaran biksu, semakin kuat reaksi formasi pembunuhan abadi. Dalam hal ini, bukankah pemanggilan penampilan Dharma Dewa Bela Diri Abadi akan menyebabkan reaksi yang lebih keras dari formasi pembunuhan abadi? Aiden mengabaikan tatapan bingung dari guru Sekte Taiyin. Pada saat hidup dan mati, beberapa kenangan terkubur dari kehidupan sebelumnya mulai muncul. Dia samar-samar ingat bahwa bidang bintang kuno dan misterius ini tampaknya memiliki hubungan tertentu dengan dirinya dan Dewa Abadi Senwu. Namun dia tidak dapat mengingat detail spesifiknya, seolah-olah bagian dari ingatan ini telah sengaja dihapus oleh kekuatan tak kasat mata. Lebih baik duduk dan menunggu kematian daripada berusaha sekuat tenaga, mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Aiden berkata dengan marah. Dia mengorbankan pedang Zixiao, dan di bawah penampilan besar Dewa Abadi Senwu, seberkas cahaya abadi bergegas menuju formasi pembunuhan abadi. Dalam sekejap, formasi Suxian sepertinya dipengaruhi oleh nafas seni bela diri dewa. Seluruh formasi mulai berubah, dan aura kuat mengunci Aiden. Aiden langsung kaget dan berpikir, mungkinkah ingatan di kehidupan sebelumnya salah. Dia mengayunkan pedang Zixiao dengan hati-hati dan terus menggunakan sihir rahasia. Dharma Guru Abadi yang besar berdiri tegak, menutupi langit dan matahari. Adik, itu semua tergantung padamu. Aiden berdoa dalam hati secara rahasia. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk berjalan menuju sisi gelap. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan dengan Tianjidis dan Dong Huang Bell, serta Chaos Divine Body yang kebal terhadap semua metode, tidak mungkin untuk memblokir serangan formasi pembunuhan abadi. Satu-satunya harapan adalah metode rahasia ajaib ini. Mengandalkan ingatan samar-samar dari kehidupan sebelumnya, dia membuat langkah putus asa. Jika ingatannya salah, maka terpaan aura Dewa Abadi akan semakin membangkitkan pembunuhan formasi abadi. Jika saya ingat dengan benar, makhluk yang menjaga bidang bintang ini pasti akan mengawasi demi teman lama. Dia menatap objek dewa dan wujud Dharma yang membumbung ke langit, memancarkan aura sunyi dan tak terkalahkan yang terkait dengan aura kehancuran yang dipancarkan oleh formasi pembunuhan abadi. Aiden merasa tidak yakin saat ini dan ketakutan. Dia hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi, tapi tidak ada cara lain. Para biksu dalam kegelapan telah bersiap-siap untuk waktu yang lama, menunggu formasi pembunuhan abadi membunuh dua orang dalam satu gerakan untuk bergegas keluar dan mengambil tulangnya. Rekan Daoisu, bisakah itu dilakukan? Guru Sekte Taiyin bertanya dengan hati-hati. Bagaimana aku tahu? Aiden berkata dengan dingin. Semua hal ini disebabkan oleh Master Sekte Taiyin, dan perasaannya terhadap orang ini sangat buruk sekarang. Bisakah kami membantu ayah? Setan kecil Suzaku berteriak cemas. Tapi tidak bisa mendekati area itu sama sekali. Area itu diblokir oleh formasi Suxian, dan siapapun yang mendekat pasti akan mati. Sehat. Xinghuya dan Hao Weiren sama-sama menghela nafas tanpa daya. Bukannya kami tidak mau, tapi kekuatan kami tidak memungkinkan. Kita sama sekali tidak bisa mendekati area yang diblokir oleh formasi. Binatang yang menelan langit itu juga berteriak, dia lebih cemas dari siapapun. Ia telah menandatangani kontrak jiwa dengan Aiden. Setelah tubuh dan jiwa Aiden dihancurkan, ia juga akan mati bersamanya. Dia tidak akan mati. Xinghuya memandangi sosok Aiden, tangannya terus bergerak, menyimpulkan masa depan, tapi itu sangat kabur sehingga dia tidak bisa memprediksinya sama sekali. Pada saat ini, bayangan iblis juga membuka mata alien itu lagi, dan di matanya ada pemandangan alam semesta yang kecewa dan segala sesuatu tenggelam. Bab 1685, Nafas Seorang Teman Lama. Bayangan iblis itu memandang Aiden dengan mata aliennya, ingin mencari tahu. Namun tiba-tiba seluruh aura Moying runtuh, seolah-olah dia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Dia menutup mata aliennya dengan gemetar, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, itu terlalu menakutkan, tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita cungkil. Pada saat ini,
Penampakan Senwu Dharma menjadi semakin jelas, dan mata telanjang sudah dapat melihat dengan jelas sosok yang pernah berdiri tegak dan menjulang tinggi di atas langit dan bumi, memandang rendah ke seluruh langit dan dunia. Ada aura misterius yang memancar dari bayangan Dharma, yang seolah-olah datang dari masa lalu yang jauh, atau dari masa depan melalui ruang dan waktu yang luas, yang tak terlukiskan. Itu adalah aura unik dari Dewa Abadi, yang sulit dipahami bahkan oleh makhluk tingkat keabadian sejati. Aura yang dipancarkan oleh penampilan Dharma Guru Abadi bela diri mencapai ke langit, menyatu dengan aura formasi pembunuhan abadi. Formasi Suxian bergetar hebat, semakin kuat. Di bawah, Aiden dan Master Sekte Taiyin, yang berada di bawah perlindungan ganda lonceng Dong Huang dan Cakram Tianji, hampir putus asa. Mereka hanya bisa pasrah pada takdir dan melakukan semua kerja keras yang perlu mereka lakukan. Pemanggilan Pantasam Seni Bela Diri Ilahi tidak hanya tidak menghilangkan kekuatan arai pembunuhan abadi, tetapi sebenarnya membuatnya semakin kuat. Tidak bisakah? Wajah Aiden muram. Melihat formasi yang bergetar hebat, kekuatan bintang-bintang di langit berkumpul untuk membentuk formasi pembunuhan abadi yang menakutkan. Pedang kedua sudah terbentuk sempurna, dan bilahnya telah mengunci mereka berdua, membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika Anda pergi jauh dari jangkauan terluar alam semesta dan melakukan perjalanan melalui ruang yang berbeda dalam sekejap, Anda akan ditarik kembali oleh pedang ini, menerima pedang yang mematikan dan tidak mampu menahannya. Ini adalah kekuatan medan tingkat abadi, yang kembali ke asalnya. Setelah terkunci, tidak ada cara untuk melarikan diri kecuali menerima pemenggalan. Kekuatan ini bahkan melebihi kekuatan hukum. Hati Master Sekte Taiyin dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia memiliki kesempatan untuk memilih lagi, dia pasti tidak akan berpura-pura menjadi pamer dan melepaskan kekuatan tingkat keabadian sejati sesuka hati. Namun, sudah terlambat. Keduanya menutup mata dengan putus asa, merasakan kekuatan yang menakutkan dan ujung pedang yang sangat tajam. Namun seiring berjalannya waktu, terjadilah kecelakaan. Pedang fatal itu gagal menyerang, yang membingungkan Aiden, Master Sekte Taiyin, dan bahkan para biksu yang sedang menunggu kesempatan dalam kegelapan. Ingatan tentang kehidupan sebelumnya benar. Kekhawatiran Aiden berubah menjadi kegembiraan, dan dia menatap ke langit. Benar saja, niat pedang yang menakutkan telah berkurang, dan formasi pembunuhan abadi juga menjadi tenang. Baik dia maupun Master Sekte Taiyin merasa bahwa kekuatan mengerikan itu perlahan-lahan menghilang, dan formasi pembunuhan abadi secara bertahap memudar. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Apakah ada yang istimewa dari kedua orang itu? Mustahil, tidak ada makhluk tingkat keabadian sejati yang pernah bertahan di bawah formasi pembunuhan abadi. Dalam kegelapan, banyak biksu yang siap memanfaatkan situasi berseru. Secara alami, mereka dapat merasakan bahwa formasi pembunuhan abadi telah menghilang, dan niat membunuh yang tak ada habisnya telah memudar. Tuhan tidak akan menghancurkanku. Master Sekte Taiyin hampir menangis. Ini adalah pertama kalinya sejak debutnya dia hampir hancur secara fisik dan mental. Aiden melirik Master Sekte Taiyin dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparnya. Dia melihat ke langit dan berkata dengan bingung, "Saudaraku, jika suatu hari aku kembali ke puncak, bahkan jika aku mencari 3 alam dan 6 alam, melakukan perjalanan melalui api penyucian 9 meter, dan dunia terbalik, aku pasti akan melakukannya menemukanmu." Setelah mengatakan itu, dia berhenti merapal mantra, dan kemunculan Guru Abadi Senwu juga dengan cepat memudar hingga menghilang. Ini adalah berapa kali Dewa Abadi Senwu menyelamatkan dirinya dari bahaya. Jika dia tidak mendapatkan warisan guru abadi dari saudara baik ini di kehidupan sebelumnya di alam mistik Senwu, dia akan mengingat kembali kenangan kehidupan sebelumnya pada saat kritis ini, sehingga memunculkan citra Senwu. Dewa Abadi Senwu pasti pernah berinteraksi dengan orang-orang kuat yang menjaga wilayah bintang Songtian ketika dia masih hidup. Oleh karena itu, setelah formasi pembunuhan abadi diaktifkan, secara otomatis dapat mengidentifikasi aura teman lama Dewa Abadi Senwu. Oleh karena itu, formasi besar menghilang dengan sendirinya. Jika tidak, di bawah kekuatan formasi pembunuhan abadi, makhluk tingkat keabadian sejati manapun yang datang tidak akan memiliki apa-apa selain kebencian. Pada saat ini, dia dan Master Sekte Taiyin telah lama menjadi jiwa mati dari formasi pembunuhan abadi. Aiden, Xinghuya, Hao Weiren dan yang lainnya segera berlari dan berteriak dengan semangat. Aiden menghela nafas panjang dan mengangguk kepada semua orang. Ekspresi Master Sekte Taiyin sangat tidak wajar. Jika bukan karena Aiden kali ini, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Saat ini, selain kekaguman, saudara perempuan Xia tidak dapat lagi menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka. Su Senior, kamu telah melanggar aturan wilayah bintang Songtian selama bertahun-tahun tanpa akhir. Ini luar biasa. Xia Ying mengagumi dari lubuk hatinya. Ya, saudara Aiden, Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu. Di wilayah bintang Songtian kita, ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan banyak orang kuat telah mencapai alam abadi selama bertahun-tahun, tetapi mereka selalu dapat bunuh diri agar tidak terbunuh oleh formasi pembunuhan abadi setelah menjadi abadi. Dan selama bertahun-tahun tanpa akhir, tidak peduli apakah biksu lokal yang telah menjadi abadi atau makhluk tingkat keabadian sejati yang datang dari wilayah bintang lain, tanpa kecuali, mereka tidak pernah lolos dari eksekusi formasi pembunuhan abadi, dan Anda adalah satu-satunya. Xia Qing juga berkata dengan emosi.
Aiden mengangguk. Dia tidak memberitahu semua orang secara detail bahwa alasan mengapa dia bisa melarikan diri kali ini adalah karena pada saat hidup dan mati, lautan kesadarannya mengingat beberapa peristiwa masa lalu dari kehidupan masa lalunya. Dengan demikian menggunakan metode rahasia Senwu, memanggil penampilan Dharma Dewa Abadi Senwu, membiarkan formasi pembunuhan abadi merasakan nafas teman lama itu, dan kemudian menghilang dengan sendirinya, menyerah untuk membunuhnya dan Master Sekte Tain. Tentu saja, mustahil bagi orang luar untuk memahaminya. Mungkin sebaiknya aku tidak mati. Aiden tersenyum. Aiden. Pada saat ini, Xing Wuya melihat sekeliling dan mengingatkan, baru saja terjadi keributan besar, dan ada banyak master yang datang secara diam-diam. Kita harus berhati-hati. Aiden mengangguk, dia tidak berani gegabah. Domain bintang Zongtian adalah tempat yang sangat istimewa di antara domain bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Ia dikenal sebagai dunia tanpa keabadian. Tidak ada makhluk yang diizinkan mencapai tingkat kekuatan tempur abadi, jika tidak, formasi pembunuhan abadi akan diaktifkan dan dilenyapkan secara paksa. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan saudara perempuan Xia, wilayah bintang Zongtian telah dilindungi dari baptisan perang selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dunia di sini kaya akan energi spiritual, kaya akan sumber daya dan harta karun, dan terletak di daerah terpencil di tepi alam semesta. Ada juga kota asal yang menjaga pinggirannya, jadi bakat berkembang pesat di sini dan praktik kultivasi tersebar luas. Seiring berjalannya waktu, pasti ada beberapa biksu kuat yang terkumpul. Para biksu ini tidak mampu menembus batas kemanusiaan dan memasuki alam keabadian karena kualifikasi mereka. Sebaliknya, dia sengaja tidak ingin menjadi abadi dan memisahkan diri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pasti ada banyak orang yang sangat kuat seperti wilayah bintang Zongtian yang memisahkan diri dan menyebabkan kekuatan mereka tetap berada di puncak transformasi dewa. Orang kuat yang bunuh diri dengan pedang seperti ini benar-benar tak terkalahkan di antara para dewa. Bersambung.